Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka ada beberapa sanksi yang bisa diberikan secara spesifik kepada pihak yang melanggar. Contohnya, pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan sanksi kepada gubernurnya. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan pemerintah lainnya. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qomas. Dan yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Yang saya hormati perwakilan dari Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, KPAI, Komnas HAM, para organisasi guru dan tenaga kependidikan, para organisasi keagamaan, para organisasi terkait kependidikan, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan paparan mengenai surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. SKB 3 Menteri ini berdasarkan 3 pertimbangan. Yang pertama adalah bahwa sekolah memiliki peran yang penting dalam menjaga eksistensi ideologi negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah bahwa sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter para peserta didik harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama. Dari 3 pertimbangan ini, keluarlah SKB 3 Menteri, dan berikut adalah ketentuan di dalam SKB-nya. Keputusan yang pertama adalah, keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia. Sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversitas apapun. Berarti semua yang mencakupi dalam surat keputusan bersama 3 menteri ini mengatur sekolah negeri. Berikut. Kunci utama daripada atau esensi daripada surat keputusan bersama ini adalah para murid dan para guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara A. seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau B. seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kunci dari yang harus ditekankan dari SKB ini adalah hak di dalam sekolah negeri, hak bagi untuk memakai atribut kekhususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua. Itu adalah bukan keputusan daripada sekolahnya di dalam sekolah negeri. Berikut. Karena ini, pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi karena hak ini adalah di masing-masing individu, guru dan murid, dan tentunya dengan izin orang tuanya,
Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan atau atribut dengan kekhususan agama. Ini adalah esensi daripada SKB 3 Menteri ini. Berikut. Karena ada peraturan bahwa itu haknya individu dan sekolah tidak boleh melarang ataupun memaksakan, berarti konsekuensinya adalah pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Jadi implikasi ini, kalau ada peraturan yang dilaksanakan oleh baik sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut. Berikut. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka ada beberapa sanksi yang bisa diberikan secara spesifik kepada pihak yang melanggar. Contohnya, pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan sanksi kepada gubernurnya. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan pemerintah lainnya. Nah, tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Dan sementara itu, Kementerian Agama juga akan melakukan pendampingan praktek agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. Jadi ada sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggar surat keputusan bersama 3 kementerian ini. Berikut. Para peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan beragama Islam di Provinsi Aceh ini dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai dengan kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Berikut. Salah satu yang terpenting adalah untuk menekankan bahwa untuk memonitor pelaksanaan SKB 3 Menteri ini, masyarakat harus terlibat. Baik orang tua, murid, dan guru harus terlibat, dan kami memberikan kesempatan untuk mengajukan aduan atau pelaporan terkait pelanggaran SKB 3 Menteri ini di Kemendikbud, ya, dengan ULT atau Unit Layanan Terpadu kita, dengan pusat panggilan 177 dan berbagai macam portal dari website kita, email kita, dan portal lapor yang bisa dihubungi. Dan tentunya secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan untuk membuka isi daripada SKB 3 Menteri ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kemendagri dan Kemenak untuk dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan SKB 3 Menteri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Bapak Menteri Agama, pimpinan Komisi 10 DPR RI, pimpinan kementerian, lembaga atau yang mewakili, para tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, teman-teman media, juga dari Komnas HAM, serta undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama untuk kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri acara yang cukup penting tentang penandatanganan keputusan bersama 3 menteri. Saya mohon maaf karena masih mengenakan masker, karena di ruangan ini juga hadir beberapa dirjen di dalam ruangan ber-AC, otomatis saya mewajibkan untuk menggunakan masker nih. Bapak-bapak, ibu sekalian,
bangsa Indonesia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai bangsa yang plural, yang bineka, yang beragam. Suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Saya kira tidak banyak bangsa di dunia ini memiliki keragaman seperti Indonesia. Ratusan suku, ratusan bahasa, kita semua sudah paham. Tapi kadang-kadang kita take it for granted. Tidak menyadari bahwa itulah suatu kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Rendang bukan lagi menjadi makanan spesifik masyarakat dari saudara-saudara kita Sumatera Barat, tapi sudah menjadi makanan milik nasional, sehingga daerah-daerah lain merasa memiliki itu, menjadi balik. Itulah salah satu contoh. Tapi sebaliknya, dalam ilmu manajemen konflik, perbedaan juga mengandung potensi kerawanan konflik. Oleh karena itu, berbagai perbedaan yang ada di Indonesia dalam berbagai bidang, di samping kekayaan, juga mengandung potensi kerawanan konflik. Oleh karena itulah perlu untuk dirawat dan dijaga dalam rangka mewujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, para founding fathers, yaitu mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang plural dan bineka. Kesatuan nasional ini hanya dapat terwujud dengan saling menghormati dalam segala keberagaman, termasuk dalam bidang keagamaan. Beragama adalah hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk menurut agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah merupakan tugas negara untuk menjamin dan menghormati kemerdekaan setiap warga negaranya dalam memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Banyak landasan hukum yang sudah dibuat oleh bangsa ini untuk menjamin spirit tersebut. Konstitusi kita, UUD 45, sudah sangat jelas menyebutkan dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Konstitusi selain mengatur tentang menghormati hak asasi manusia, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 8J ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lebih spesifik, dengan sistem pemerintahan saat ini, sistem pemerintahan demokrasi yang desentralisasi, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 10 ayat 1 mengatur tentang desentralisasi tersebut, di mana ada urusan yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yang disebut urusan pemerintahan absolut, ada 6, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir adalah yang ke-6, agama. Itu diatur oleh pemerintahan pusat. Kemudian urusan pemerintahan umum, masalah persatuan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, dan lain-lain. Ini juga menjadi urusan pemerintahan pusat, tanggung jawab pemerintah pusat, yang didelegasikan juga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian urusan pemerintahan konkuren,
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, yaitu urusan-urusan lain di luar urusan-urusan pemerintahan yang bersifat absolut 6 tadi, dan urusan-urusan yang menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dapat diatur oleh daerah. Ada yang wajib sesuai dengan pertimbangan karakteristik atau kepentingan yang bersifat nasional sama, misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan. Juga ada yang bersifat pilihan. Misalnya di DKI Jakarta tidak ada daerah pertanian, otomatis ini menjadi pilihan dari DKI. Tentu tidak, program-program di bidang pertanian bukan menjadi hal yang utama. Daerah-daerah yang memiliki potensi kelautan, mereka menjadi pilihan untuk diprogramkan oleh daerah yang bersangkutan. Titik berat pada tingkat 2. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang sengaja, secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak didik agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan generasi emas bangsa di masa depan. Oleh karena itu, dunia pendidikan haruslah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kunci keberhasilan negara suatu bangsa bukan hanya tergantung pada sumber daya alam, tapi yang utamalah sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini bersifat komprehensif, tidak hanya memahami teknis, tapi juga integritas dan moralitas. Di antaranya adalah toleransi dalam keberagaman. Sekolah sejatinya juga berfungsi membangun wawasan sikap dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Toleransi dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang agama dan budaya yang merupakan suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita. Untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan tujuan penerbitan keputusan bersama 3 menteri ini, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, pengaturan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai salah satu komponen pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, haruslah mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama. Pendidikan dasar merupakan urusan kabupaten kota, sedangkan pendidikan menengah dan atas merupakan urusan pemerintah provinsi. Dengan menerbitkannya keputusan bersama ini diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyesuaian, tentunya diharapkan sesuai dengan keputusan 3 menteri ini, dan jika mungkin ada yang tidak sesuai, untuk segera menyesuaikan. Saya juga mengingatkan bahwa terdapat sejumlah aturan-aturan yang dapat dapat diberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak sesuai dengan keputusan 3 menteri ini. Kementerian Negeri bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah menaruh perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila yang merupakan fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuknya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala ibni abdillah. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua,
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian, yang saya hormati Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, serta pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI dan tamu undangan serta kawan-kawan media yang saya hormati. Tadi secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Mendikbud dan Pak Mendagri, kenapa SKP 3 Menteri ini terbit. Saya perlu menambahkan sedikit bahwa secara sosiologis kita memang menemukan kenapa akhirnya SKP 3 Menteri ini kita keluarkan. Jadi masih ada kasus-kasus pelarangan dan pemaksaan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang dilakukan pemerintah daerah tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kita temukan kasus di Padang, di Sumatera Barat. Kami yakini itu hanya puncak gunung es, sementara data-data yang kita miliki masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memperlakukan anak didik dan tenaga pendidik sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat. Selain itu, SKP 3 Menteri ini juga dilatar belakangi bahwa keyakinan bahwa sebenarnya agama dan seluruh ajarannya itu pasti mengajarkan perdamaian, menyelesaikan perbedaan dengan baik, saling menghormati, saling menghargai. Bukan sebaliknya, agama menjadi norma konflik atau justifikasi untuk berbuat yang tidak adil kepada yang berbeda keyakinan. Untuk itu kami merasa penting bahwa SKP 3 Menteri ini diterbitkan agar mendorong kita semua untuk selalu mencari titik persamaan di antara perbedaan-perbedaan yang dimiliki sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mendagri. Tentu dengan cara bukan dengan memaksakan supaya sama, tetapi bagaimana masing-masing umat beragama, masing-masing pemeluk agama ini memahami ajaran-ajaran agamanya secara substantif, bukan hanya sekedar simbolik. Memaksakan atribut keagamaan tertentu kepada yang berbeda, saya kira itu bagian dari pemahaman yang hanya simbolik. Nah, kita ingin mendorong semuanya untuk memahami agama secara substantif. Kemudian saya juga ingin menjelaskan bagaimana posisi Kementerian Agama dalam SKP ini. Yang pertama, salah satu indikator keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu adalah toleransi. Toleransi itu apa? Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan mau bekerja sama. Kemudian harmonisasi umat beragama dapat tercapai jika masyarakat terlindungi hak sipilnya dan hak beragamanya sesuai dengan arah kebijakan penguatan moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024. Dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama terlibat secara aktif di dalam penerbitan SKP 3 Menteri ini. Kemudian apa perannya? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Mendikbud, Mas Nadiem Makarim, apa peran Kementerian Agama dalam SKP ini. Saya akan mengulang. Yang pertama, melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan atau sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKP 3 Menteri ini. Lalu yang kedua, dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemerintah daerah dan atau sekolah yang tidak melaksanakan
ketentuan dalam SKP 3 Menteri ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang menjadi dasar dan ini adalah ikhtiar pemerintah dalam hal ini Pak Mendagri, Pak Mendikbud, dan Kementerian Agama untuk terus-menerus mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik tentu saja. Demikian, terima kasih. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.